Selamat datang dalam perjalanan indah ini, di mana laut dan ladang bersatu dalam harmoni. Orang laut ini yang ditakuti kalau dia angin yang turun barat laut. Kena gede sering nggak dapat. Ikan marlin, ikan layar tuh kan. Desa Lalang. Di antara gemerlapnya ombak yang merendam pantai dan gemulainya pohon kelapa yang menjulang, Desa Lalang muncul sebagai potret alam yang menggoda. Desa Lalang terletak sejauh 11 km dari jalan lintas Sumatera Utara dan memiliki jalan akses yang sama dengan PT Inalum. Desa Lalang merupakan bagian dari Kecamatan Madang Deras, yakni kecamatan yang terletak di pesisir Kabupaten Batubara. Berbatasan langsung dengan Desa Kuala Tanjung yang merupakan wilayah operasi perusahaan Inalum dan perusahaan besar lainnya. Secara geografis, Desa Lalang berbatasan dengan Desa Medang di sebelah barat, Desa Pakam di sebelah selatan, dan Desa Kuala Tanjung di sebelah timur. Sedangkan di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Laut Sumatera dan Selat Malaka. Dengan luas wilayah total sebesar 792 hektar, Desa Lalang terbagi menjadi 10 dusun dengan rincian: Dusun Berdikari, Dusun Merdeka, Dusun Purkan, Dusun Pengajian, Dusun Masjid Barat, Dusun Masjid Timur, Dusun Tasak Lama, Dusun Tasak Baru, Dusun Sono, dan Dusun Pandau Palas yang terletak di penghujung timur Desa Lalang. Masyarakat Desa Lalang memiliki karakter adat dan budaya yang sangat kuat, di mana sebagian besar penduduknya bersuku Melayu. Hal inilah yang menyebabkan kentalnya adat, budaya, dan bahasa Melayu di keseharian mereka. Terdapat banyak fasilitas yang ada di Desa Lalang, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga rumah ibadah yang menjadi pemenuh kebutuhan harian bagi masyarakat Desa Lalang. Di antaranya adalah 2 taman kanak-kanak, 5 sekolah dasar, 2 madrasah, 1 sekolah menengah pertama, 3 masjid, 9 musola, 1 vihara, 3 klinik, dan stasiun kereta api. Berdasarkan data Monografi Desa tahun 2023, total penduduk Desa Lalang mencapai 8.009 jiwa dengan perbandingan pria dan wanita sebesar 40 dibanding 60 yang tersebar di 10 dusun. Desa Lalang memiliki segudang potensi dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian masyarakatnya, sehingga untuk mata pencaharian di Desa Lalang dapat dikatakan berimbang, khususnya dalam bidang perikanan, pertanian, dan juga industri. Sehingga, tidak jarang kita temui warga yang berprofesi sebagai pegawai perusahaan, pengusaha perikanan, pertanian, maupun buruh di sektor-sektor tersebut. Kemudian, UMKM atau usaha mikro kecil menengah juga merupakan salah satu sumber pendapatan penduduk Desa Lalang. Sehingga akan sering ditemui pedagang kecil di bidang kuliner di sepanjang jalan utama Desa Lalang yang berpusat di Seipadang. Di sepanjang jalan Seipadang, terdapat satu street food puncak di mana terdapat UMKM yang menjual beraneka ragam kuliner. Tingkat pengemasan yang higienis juga tergolongkan sangat baik. Oleh karena itu, hampir seluruh UMKM yang ada selalu ramai dan menarik perhatian pelanggan serta menjadi destinasi favorit bagi semua kalangan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri kegiatan perikanan seperti aktivitas nelayan sangat menonjol di Desa Lalang. Khususnya di Dusun Masjid Timur, tepatnya di Seipadang, di mana terdapat satu sungai yang dimanfaatkan para nelayan menjadi dermaga kecil yang menjadi tempat berlabuh para nelayan untuk melakukan bongkar muat hasil laut yang menjadi kegiatan rutin harian para nelayan. Sudah melaut berapa tahun, Pak? Lebih kurang 14 tahun. Yang paling banyak ini ikan gembung lah. Ikan gembung. Kalau ya itu gembung kuring. Kalau masa sekarang ini
mencapai 750 kilo. Boleh kamu, bapak itu dapat hiu dah. Oh, yang ikan-ikan itu. Kalau Ya. ikan gede sering lah dapat. Yang ikan marlin, ikan layar tuh kan. Oh, kayak gitu dia satuan besaran kapalnya. Panjang lunas 12 meter, lebar kapal, lebar sampan ini 3 meter bersih, 3 meter 20 dari perut itu perut. Sampan ini, api biar kuning tuh lah. Sekitar gitu lah, 3 meter, kurang lebih gitu lah. Paguyuban merupakan forum rutin yang diadakan oleh pemerintah desa dengan mengajak perangkat serta warga terkait, mulai dari tingkat RW, dusun, sampai dengan kelurahan. Pembahasan di dalamnya berupa musyawarah yang isinya penyampaian aspirasi warga dan agenda-agenda desa. Perayaan Hari Besar Nasional. Setiap bulan Agustus, berbagai lomba diadakan di seluruh penjuru desa. Mulai dari kompetisi olahraga, lomba kebersihan, lomba makan kerupuk, dan panjat pinang yang menjadi ikon perayaan Hari Besar Nasional 17 Agustus. Pada puncaknya, diadakan Karnaval Kemerdekaan. Siswa-siswi SD, SMP, para pemuda, dan seluruh perangkat desa yang berpusat di kantor Camat Medang Deras turut meramaikan karnaval dengan pawai, berjalan menyusuri seluruh area desa Lalang. Awal mula berdirinya Desa Lalang tidak terlepas dari cerita turun-temurun dari para pendahulu desa yang juga dapat disebut sebagai orang tua yang masih ada di beberapa tempat di desa ini. Mereka masih mengetahui asal mula berdirinya Desa Lalang sampai saat ini. Bermula pada tahun 1936, terdapat suatu kampung yang dihuni oleh 7-8 kepala keluarga yang bernama Perkampungan Teluk Baru. Semua hutan yang ada di sini dulu mempunyai alang-alang. Laila yang besar, yang rendah itu. Rumput-rumputnya rumput alang-alang semua. Itu orang kampung bilang lalang. Tuan Guru Syekh Muhammad Jain. Ya, beliau merupakan salah satu tokoh penting penyebaran ajaran agama Islam dalam sejarah awal mula berdirinya Desa Lalang. Sehingga kebesaran nama beliau menjadi ikon Desa Lalang yang berupa situs sakral, yaitu makam dan masjid peninggalan beliau, dan juga yayasan pendidikan yang didirikan oleh keturunan Syekh Muhammad Jain yang didedikasikan untuk masyarakat Desa Lalang. Syekh Muhammad Jain lahir pada 4 Jumadil 1302 Hijriah atau pada tahun 1884 dan wafat pada tanggal 11 Muharram 1388 Hijriah atau pada 9 April 1968. Pemakaman Syekh Muhammad Jain berada tepat di belakang Masjid Al-Mualim, di mana masjid tersebut juga berdiri karena Syekh Muhammad Jain sampai saat ini. Pantai Perjuangan juga dikenal dengan sebutan Pantai Jomo. Dahulu pantai ini memiliki pesona keindahan hamparan pasir putih yang membentang luas di pesisir pantai serta ombak yang menenangkan jiwa pada siang hari. Namun, karena air laut yang surut berakibat terbentuknya daratan baru 50 meter dari bibir pantai yang sebelumnya. Tetapi, pemandangannya tetaplah indah dengan segala fasilitas wisata yang ada. Kemudian harapan kami ke depan dari Kepala Desa Lalang saat ini ya, kita berusaha ya dengan niat yang baik untuk memajukan ya masyarakat Desa Lalang ya dalam hal ini utamanya ekonomi sehingga harapan kita masyarakat kita akan menjadi jauh lebih baik dan masyarakat yang makmur. Harapan kami, Desa Lalang tidak hanya menjadi desa yang kaya akan sumber daya alamnya, namun SDM-nya yang maju, warganya yang bahagia, serta karya-karyanya yang bermanfaat. Semua itu dapat didorong dengan peningkatan efisiensi segala fasilitas, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan fasilitas transportasi umum.